Udah. Kalau kita ngeliat semua video YouTube, review segala macam, carilah yang setinggi mungkin yang bisa Anda bawa. Cuman ya itu tadi ada kendala koper, ada kendala, ya Pak yang setinggi saya, cuman beratnya setengah mati, ya. Ada yang enteng, cuman dimensinya tuh gede, begitu kita bawa hiking nyangkut di kiri kanan, udah deh, banyak dah kriterianya gitu loh. Ringan, 5 section itu artinya kalau di retract dia bisa pendek, tapi kalau di ini lebih panjang dari yang sectionnya lebih sedikit. Jadi udah puas kan hitungannya? Udah puas waktu itu. Tapi masih beli lagi? Oh, itu karena rusak. Kedua, saya nggak pernah pakai ini lagi, saya punya masalah dulu di bandara. Kalau kita lihat, ini bentuknya kayak trigger. Lama saya jelasin ini bahwa ini untuk fotografi, mode carry, ya. Ini mode carry untuk di pesawat atau di transport atau di perjalanan. Dia selalu ada yang dulu-dulu itu nggak bisa dilipat 180 derajat ke atas, tapi karena sekarang udah bisa 180, dia jauh lebih pendek. Tapi begitu sampai di spot, saya turun dari mobil, tentu saya nggak bawa begini, karena dalam keadaan begini saya butuh waktu lama untuk ngebuka tutup ya. Waktu itu lagi perfeksionis banget, saya mau cari tripod yang super kuat, yang badak, dan ini artinya kalau beli mobil nih ya, saya punya mobil yang merek-merek Jepang, tiba-tiba saya pengen beli suatu mobil luxury gitu ya, yang Eropa gitu ya. Ini kayak gini sifatnya. Jadi waktu itu saya pernah ngeliat orang pakai really right stuff. Kalau dulu kita itu ngerasain untuk beli sesuatu kualitas itu butuh kocek banyak ya, rogoh kocek banyak ya. Kalau nggak Manfrotto, Gitzo, RRS, Three Legged Things ya, harganya itu rata-rata di atas 5 juta. Tapi sekarang kita lihat merek-merek rata-rata Chinese brands itu ya. Kalau dulu kita bilang, ngapain beli yang itu pasti rusak. Tapi rata-rata punya sekarang Chinese. Dan saya ngeliat merek, misalnya Vanguard, Benro, KNF, ya, itu udah bagus-bagus. Percaya apa enggak, gue tuh 30 tahun lebih motret, cuma punya tripod 2. Ya, sampai hari ini gue tuh cuma punya tripod 2. Ya, dulu-dulu mungkin awal ada ya 1-2 tripod yang udah rusak dan nggak bagus-bagus banget. Tapi cuma punya 2 tripod dan ya lumayan sampai sekarang bertahan. Nah, tapi kali ini gue nggak ingin cerita tentang tripod gue, tapi gue ingin cerita tentang 17 tripod teman gue. Ya, jadi gue punya teman namanya Renat. Dia ngirimin gue waktu itu foto tripod dia lagi dimandiin. Dan banyak banget, lebih dari 10. Nah, gue jadi penasaran kan. Nah, sebenarnya orang butuh tripod tuh berapa sih kalau jadi fotografer? Nggak cukup 1, 2, 3, apa emang harus 17? Ya, jadi kita langsung aja. Hari ini gue kejanjian sama Renat itu untuk ketemuan, untuk ngobrolin tentang tripod-tripod dia itu. Oke, langsung aja guys. Nah, pemirsa, sekarang gue bersama teman gue Renat. Teman gue yang gue ceritain itu punya tripod 17 biji lebih kayaknya ya. Tapi ya ada 17. Nah, bisa cerita nggak gimana awalnya lu sampai punya tripod banyak itu kan lu pasti dari awal dulu. Awalnya tuh kayak gimana kira-kira? Ya 17 itu pokoknya saya pernah punya 17, bukannya 17 tuh tetap 17 gitu ya. Nah, jadi perjalanannya itu mungkin saya senang fotografi udah lama ya. Cuma dulu tuh mungkin nggak berasa butuh tripod lah. Nah, tadinya tuh belum kepikir untuk wah ini supaya diem nggak bergerak, itu nggak ada. Cuman kalau moto bareng saya mesti naruh di mana gitu tripodnya gitu. Akhirnya saya cari lah waktu itu tripod ya, kalau bisa dibilang ya ala kadarnya aja gitu ya. Yang penting kamera itu bisa tetap di situ gitu. Saya lupa deh mereknya apa gitu. Kalau nggak Meike, Velbon lah. Pokoknya yang bawah tuh ada rangka kakinya itu ya. Tapi itu gagal kan hitungannya? Itu nggak gagal, saya sampai berapa tahun saya pakai sampai hancur itu karena bahannya itu kan
kalau rangka bawahnya itu masih aluminium, cuman pipa-pipa kakinya sendiri itu dari PVC kayaknya. Nah, jadi waktu itu ya itu saya ngerasa nggak butuh yang wah ya waktu itu udah banyak yang jual Manfrotto, Gitzo itu udah ada. Cuma saya pikir wah ngapain saya beli yang jutaan gitu loh, orang cuma buat naruh ini. Artinya itu perjalanan fotografi saya belum nyampe ke situ gitu loh, belum nyampe wah gimana buat long exposure, nggak ada, itu nggak kepikir gitu ya. Tapi dalam perjalanannya saya mulai tuh ada trip gini, saya misal dari rombongan, saya mau moto apa gitu ya, ya udah saya tenteng tuh yang namanya tripod jelek gitu ya, udah kayak bawa pipa gitu ya, bunyinya klotak, dan itu udah rusak saya betulin gitu, sampai suatu saat nggak bisa saya betulin lagi, ya udah saya lupain tuh yang namanya tripod gitu loh. Nah kemudian setahun kemudian tuh 2013 saya ingat saya mulai kebetulan Micro Four Thirds waktu itu. Jadi saya betul-betul kagum sama Micro Four Thirds, formatnya kecil, enteng, saya bawa kemana-mana. DSLR saya taruh di rumah, di kemana-mana saya bawa Micro Four Thirds gitu. Nah, di situ saya mulai kepikir beli tripod lagi. Nah tripod ini kayak gimana gitu? Ya udah tripod inilah. Oh ini awal nih. Kecil, awal ya. Artinya saya serius beli tripod, niat itu ya ini, gitu loh. Foto Pro. Waktu itu saya beli, ya kita kalau beli itu kan price conscious ya. Artinya saya mau yang bagus tapi murah, itu semua orang pasti gitu. Bagus tapi murah apa gitu loh. Kalau kita lihat, ya untuk Micro Four Thirds itu cukup segini gitu loh. Ya. Karena kameranya juga kecil. Kameranya kecil, enteng gitu kan. Jadi ini lu pas Micro Four Thirds ini genre lu motret apa nih? Waktu itu saya udah mulai kepikir-pikir lensa saya nambah gitu ya. Terus kemudian saya udah mulai landscape kayaknya enak gitu ya. Landscape enak. Nah saya mulai butuh. Ya inilah yang saya beli gitu ya. Ringkas, kecil, dan yang penting kapasitasnya bisa untuk ringan banget, walaupun ini aluminium. Yang penting bisa masuk di backpack. Harga inget gak? Ini kalau nggak salah sekitar 1,3, 1,4 dulu saya beli. Udah ngerasanya cukup aja pakai ini. Ya kemudian sekian bulan, saya nggak ngomongin tahun, sekian bulan itu saya happy banget pakai ini. Ini kelihatannya bersih, cuman ini udah banyak tempat yang saya jalanin pakai ini. Kelemahannya, ya lihatlah ya, ini saya setiap mau ngambil foto begini. Oh, nggak bisa tinggi ya? Nggak bisa tinggi lagi, saya mau panjangin apa namanya, mau extend tengahnya itu ya, ini ball head, ini kamera ya begini. Habis itu gimana jadinya? Habis itu saya mulai nih bawa lagi keluar DSLR saya gitu, ya kan. Kemudian kalau bisa dilihat yang tadi itu kan kecil, DSLR itu saya taruh di situ goyang nggak stabil, ya. Kemudian saya udah mulai kepikiran, aduh, saya butuh yang lebih besar gitu. Ya belilah saya waktu itu Manfrotto 055. Waktu itu kalau tahu Manfrotto, salah satu yang legendaris tuh Manfrotto 055. Itu saya pakai, ya barangnya sekarang udah nggak ada karena kakinya itu udah copot, dan karena dia aluminium pernah jatuh, bengkok ya. Waktu itu saya cari spare partnya, ternyata nggak ada. Ya udah, saya nggak pernah pakai lagi. Itu sekarang masih ada di rumah, kaki karetnya itu nggak ada dua-duanya. Habis itu? Habis itu saya kemudian mulai ini keracunan. Saya setiap ke toko, Pak beli Gitzo, beli Gitzo. Udah saya beli waktu itu travel Gitzo yang travel itu ya. Saya lupa super light atau light travel light gitu ya. Itu kecil, nggak jauh dari tripod saya yang pertama tadi. Ya, tapi dalam perjalanannya saya jarang pakai karena saya balik lagi fotografi saya itu balik ke DSLR waktu itu. Waduh, gimana nih? Ya, karena Gitzo selalu digaung-gaungin gitu, saya beli lagi Gitzo. Zaman dulu emang punya Gitzo tuh Gitzo kayak ya kayaknya. Saya beli lagi Gitzo yang lebih tinggi. Itu saya pakai
itu agak lama sampai suatu saat waktu itu saya lagi ke Lombok, saya nyari suatu objek foto yang nggak bisa dicapai pakai mobil. Terpaksa saya nyewa motor trail waktu itu ya, jalanan itu nggak ada aspalnya, batu semua. Ya pas jalan pulang itu loncatlah yang namanya tripod itu dari ransel saya mungkin kurang kenceng gitu ya, itu jatuh. Itu join spidernya ini itu bengkok. Akhirnya Bangkai. ya jadi saya kasih ke orang waktu itu, saya kasih ke orang lah. Ya kemudian, loh Gitso yang pertama yang kecil gimana? Itu juga saya kasih ke orang gitu loh. Udah saya kasih ke orang aja deh. Ternyata waktu itu saya punya pikiran gini, aduh sakit gitu ya. Itu saya beli harganya itu yang Gitso yang tinggi itu hampir 10 juta waktu itu. Ternyata yang namanya Gitso kalau salah maintenance, perlakuan nggak bener ya rusak juga. Tadi jatuh dari motor kan parah juga sih. Parah, kena sebenarnya. batu langsung bengkok ya itu. Nggak peduli merek apa sebetulnya. Cuman berasanya itu yang suatu yang saya beli, saya berpikir itu, wah ini udah terakhir saya beli. Saya nggak mau keluar duit lebih gede dari ini lagi gitu. Dan ternyata rusak gitu ya, rusak. Jadi beli lagi. Akhirnya saya beli lagi. Karena udah punya niat nggak mau keluar duit sebanyak itulah untuk tripod. Saya pikir ya udahlah, saya cari yang kembali istilahnya udah nyampe ke surga balik lagi ke bumi ya. Saya cari yang murah aja. Kenapa sih mesti yang mahal-mahal tripod? Nah, akhirnya saya beli waktu itu Sirui itu 5 section, ringkas dia, cuma berat. Karena aluminium ya. Saya biasa kemarin-kemarin waktu itu saya pakai Gitso ringan gitu. Tapi saya pikir ya udah nggak apa-apa gitu loh. Saya pakai itu juga lama. Sampai akhirnya berapa tahun kemudian barang itu yang namanya pelapis foamnya ini di kaki itu udah sampai nggak ada, udah hancur. Tapi ternyata yang hancur itu bisa saya pugar. Artinya apa? Ternyata spare partnya itu bisa saya beli. Akhirnya saya betulin, saya kasih keponakan saya gitu waktu itu. Dia kebetulan lagi baru mulai fotografi. Nah, sementara saya pakai itu, saya mulai mikir, loh, kenapa ya semua tripod saya itu nggak bisa rendah? Selalu ada center column-nya, ya kan? Itu menjadi halangan karena fotografi saya waktu itu mulai suka makro lah. Makro, ada beberapa makro itu lokasinya susah ya, di tempat itu harus nunduk atau harus rendah dengan tanah. Itu nggak bisa. Jadi saya mulai kepikir waktu itu beli sesuatu yang sifatnya udah sebetulnya agak spesifik ya. Saya cari tripod yang bisa untuk makro, enak. Karena yang tadinya itu kan center kolomnya itu ya kakinya bisa dilebarin ya, cuma center kolomnya itu nggak bisa rendah. Nah, waktu itu saya kepikir beli ini. Inilah yang saya beli ya. Kalau dilihat, ini untuk fotografi normal bisa cukup tinggi. Tapi keistimewaannya adalah center kolomnya ini saya bisa palangin. Artinya kalau saya mau moto sesuatu atau ini saya rendahin, ini saya bisa dekat ke tanah gitu ya. Dan kalau tempatnya susah, pakai palang ini, jadi nggak harus di tengah ini, saya bisa masukin ini kemana-mana. Inilah yang waktu itu saya lihat sebagai kelebihannya, walaupun ini dulu Manfrotto yang bisa kayak gini, tapi kalau sekarang udah banyak yang bisa begini ya. Nah, cuman kelemahannya apa? Ya, kelemahannya adalah karena ini adalah aluminium ya, aluminium tentu beratnya lebih berat daripada yang carbon fiber. Saya waktu itu
nggak kepikir beli yang carbon fiber karena ini aja buat saya waktu itu udah mahal. Ya. Berapa sih harganya? 3 juta. Ini yang setnya pakai ball head ini. Harusnya saya nggak beli pakai ball head ini. Tapi karena ini saya beli pakai ball headnya sekitar 3,4 atau 3,7 gitu. Saya lupa. Tapi itu dulu ya? Iya, dulu. Udah lama nih. Tahun berapa? Masih ingat nggak? Ini saya beli kalau nggak salah 2015 atau 2016. Kelemahannya apa? Ini berat. Dan satu, ini berisik. Ya. Kadang-kadang saya mulai berding waktu itu, dan kemudian kalau saya mau makro dari jauh itu ya namanya binatang itu, walaupun cuma serangga atau yang kecil-kecil kayak roden gitu, itu udah lari. Hanya karena suara ini aja. Waktu gue baru tahu tuh ada pengaruh suara segala. Oh, iya betul, karena ini. Dan satu lagi, pengalaman dari 055 saya waktu itu, ini tahu ya, ini ada flip lock, ada twist. Ya, ini twist. Dengar suaranya. Ini suatu yang sangat keras. Kalau kita lagi di lapangan, ini suara ini sangat mengganggu buat makhluk-makhluk yang kecil itu. Wah, udah. Nah, jadi ini masih saya pakai sampai sekarang, tapi mengingat kelemahannya itu, ini khusus saya pakai untuk yang rendah-rendah aja. Yaitu karena mengingat kelemahannya dari si Manfrotto tadi, Manfrotto 190, saya mulai cari-cari yang lain. Yang satu yang nggak berisik, kedua yang nggak berat, ya. Yang ketiga, tapi harus ada center column yang bisa saya angle. Wah, saya cari loh waktu itu, wah muter-muter, akhirnya ketemu waktu itu Vanguard Alta ya, itu Alta Pro kayaknya, cuman serinya saya lupa. Ya. Itu lebih bagus lagi dari Manfrotto, karena kalau ingat tadi center column itu hanya bisa 90 derajat. Alta itu dia bisa sudutin gini lagi. Wah, saya happy waktu itu. Wah, tapi ternyata berapa bulan kemudian sendi center kolomnya itu rusak. Jadi ini nggak bisa balik, saya nggak bisa masukin lagi. Itu kesel banget itu. Kayak gitu garansi nggak sih? Garansi, cuman setelah saya ini tuh kan kerusakan pengguna ya, salah pengguna ya. Itu ternyata itu saya akui itu kesalahan saya waktu itu. Jadi dalam keadaan angle begini, saya mau pindahin itu, ternyata kayaknya ketekan. Jadi ternyata sendinya itu kayak gini ya, itu sampai megar. Itu udah saya kencengin lagi nggak bisa, jadi ya udahlah. Akhirnya saya kepikir apa ya, balik lagi nih. Kalau gitu saya beli horizontal bar aja. Jadi ternyata horizontal bar itu bisa beli kepisah waktu itu. Saya nggak tahu. Saya pikir ini harus jadi satu sama tripodnya. Ternyata horizontal bar ini bisa beli. Ya udah. Sejak dari situ saya udah mulai nggak mikirin, wah gimana cara horizontalnya. Udah nggak ada. Tinggal beli aja gitu ya. Aman dah. Terus kemudian mulai nih. Saya masih ingat tadi saya pakai yang lama itu. Kemudian kepikir lagi. Tapi pendek. Jadi tadi Vanguard rusak. Jadi tadi kan saya masih bilang bahwa saya punya yang 5 sectionnya Sirui waktu tadi ya. Itu masih saya punya gitu loh. Jadi ini saya beli itu bukan karena yang pertama rusak terus saya beli lagi, enggak. Saya masih punya yang lama, cuman saya ngerasa kurang tinggi. Kurang tinggi, saya beli lagi. Dan itulah yang jadi favorit saya. Itu apa? Sirui 5 section. Waktu itu saya beli carbon fiber. Ringan, 5 section itu artinya kalau di retract dia bisa pendek, tapi kalau di ini lebih panjang dari yang sectionnya lebih sedikit. Jadi udah puas kan hitungannya? Udah puas waktu itu. Tapi masih beli lagi? Oh, itu karena rusak. Jadi itu rusak juga? Rusak itu ya saya waktu itu ada fotografi trip, keluar dari airport, kita menjalan ke lokasi, itu kita pakai minibus waktu itu. Nah kebetulan saya nggak pakai koper, jadi waktu itu dari airport langsung untuk memanfaatkan waktu kita langsung ke lokasi, salah satu lokasi waktu itu.
itu saya nggak tahu rusak di airport atau rusak waktu di bus itu ya. Begitu saya buka, karbon fibernya itu retak gitu ya. Wah, aduh gitu loh ya. Nah akhirnya, nah itu satu juga yang bisa saya betulin. Kebetulan kakinya ada spare partnya, saya ganti. Cuman akhirnya saya kasih ke orang waktu itu. Ganti kaki juga mahal juga kan? Lumayan lah, cuman artinya paling enggak masih bisa saya pakai gitu loh. Nah kalau nggak salah ini udah yang ke-10 nih, kalau ini gue juga agak ribet, terlalu banyak sih. Agak ribet karena nggak kayaknya nomor 10 nih kayaknya. Ini 10 menurut catatan saya 10. Inilah yang saya bilang impulsive buying ya. Impulsive buying itu nggak berencana, nggak butuh, tapi kebetulan ke toko kamera waktu itu, wah ini kayaknya bagus juga gitu ya. Kena racun jadi. Keracun. Dan satu, harganya itu jauh di bawah yang selama ini saya beli. Jadi, wah kok murah banget ya. Apa sih ini? Ini Profoto. Oh, Profoto. Profoto tipenya X5CN. Ya. Nah, satu lagi keunggulannya. Ini yang kakinya, salah satu kakinya bisa jadi monopod. Ya. Cuma ya balik lagi, sebetulnya kekurangannya banyak, bahwa ini nggak bisa saya pakai buat rendah. Ini karena center kolomnya ya panjang ke atas. Tapi waktu itu saya pikir menarik juga ya. Ini cuma 4 section. Ya satu ini ya section dari tadi kita ngomong section, lebih rigid itu yang sectionnya sedikit. Semakin banyak section itu, semakin banyak sambungan, itu teorinya sebetulnya, dan saya ngalamin ya, itu kurang rigid. Nah, jadi waktu itu saya, wah, murah ya. Kemudian ada bisa jadi monopod, dan sectionnya cuma 4 waktu itu. 4 nih, lebih stabil saya pikir. Dah, saya itu beli. ball headnya emang standarnya itu? Enggak, ini ball headnya saya dapat lah ini, cuman aduh, kalau ball head paket itu biasanya ya satu, ya kualitasnya agak kurang, 2 mungkin ya nggak sesuai kebutuhan kita. Jadi kadang tripodnya gede dikasih kecil, gitu ball headnya, ya nggak bisa gitu loh. Nah jadi ini saya beli waktu itu satu, ini kalau tanpa ball head enteng banget, betul-betul enteng. Dan ini tingginya lumayan, walaupun tetap nggak ideal sebetul buat saya. Ya saya bilang sekali lagi tadi, ini adalah impulsive buying ya. Harga murah seberapa sih murah tadi? Murah ini cuma 2 juta sekian. 2 juta murah ya? Bukan 2 juta murah, cuma ini kan karbon. Pertimbangannya kenapa ini saya tadi bilang ringan. Ringan itu kalau kita cuma ke tempat moto, foto location, kita dekat sama mobil, mungkin iya, enteng. Mungkin kalau dekat sama mobil kita nggak masalah ya ngangkat tripod yang tingginya segini gitu. Cuman kalau udah melibatkan hiking, mesti naik ke puncak bukit dulu baru kelihatan, oh ini dapat spot yang bagus, mulai kerasa deh. Ini cerita dikit nih, kenapa nih kok pestol gini nih yang ini zaman dulu seingat gue punya tuh slick zaman dulu. Ini kebetulan Manfrotto nih. Ini Manfrotto, saya tertarik ini karena ya ini simple ya, cuman begini kita udah bisa yang lepas udah langsung kunci ya. Walaupun ini kapasitasnya ini ternyata kecil sekali. Berapa kilo? Ini cuma 2,5 kilo. Waktu itu untuk micro four thread saya nggak terlalu kepikir ya. Saya waktu itu masih udahlah ini buat saya pakai buat micro four thread. Kedua, saya nggak pernah pakai ini lagi. Saya punya masalah dulu di bandara. Kalau kita lihat ini bentuknya kayak trigger. Lama saya jelasin ini bahwa ini untuk fotografi. Walaupun ini di bagasi waktu itu. Ya, loh, Bapak ini apa? Akhirnya udah saya jelasin. Saya ambil kamera dulu. Oh iya. Dan ini nggak cuma sekali saya punya masalah sama ini. Saya moto ke Kebun Raya Bogor. Kalau tahu Kebun Raya Bogor belakangnya itu istana.
Baru saya naruh begini, wah ternyata didatengin langsung, dikerubutin, ada apa ini Pak? Ya, ini buat moto Pak, agak lama jelasinnya. Makanya saya nggak pernah pakai lagi, ini cuman untuk saya kalau makro atau apa gitu ya. Saya nggak pernah bawa ke tempat umum. Oke, tadi itu yang ke-10 ya. Nah, inilah yang berikutnya saya beli waktu itu. Ini Sirui, tipenya itu N2205. Nah, kalau dilihat tingginya, jangan lihat headnya ya, lihat tingginya. Ini bedanya cuma berapa mili. Kita lihat dari spidernya aja kelihatan. Ya. Tetapi kenapa saya beli ini? Karena begitu di extend, ini lebih tinggi. Dan satu lagi, ini section bawahnya ini bisa saya lepas. Jadi ini karbon juga? Karbon. Ini kalau saya lepas, ini saya udah nggak mikirin lagi. Jadi untuk apa? Fotografi low, saya bisa nggak kehalang ini. Itu bisa dicopot? Bisa saya copot. Ya. Dan ini tingginya copot jauh. Dong, dicopot. Hah? Dicopot. Lu copot aja dulu. Copot ya. Copot aja dulu biar kelihatan. Sorry. Nah, kalau dicopot ada ininya nggak? Ada kekurangannya? Nggak ada. Terus buat apa dia kasih in the first place? Oh, kalau mau tingginya kalau lagi? Kalau mau tinggi bisa. Oke. Kan halangannya kalau rendah, bukan buat tinggi gitu loh. Nah, jadi ini jauh ya, banyak lebihannya dari itu. Satu, lebih tinggi dia. Kedua, saya bisa lebih rendah. Jadi dua-duanya dapat. Dan masih karbon. Dan ternyata begitu dilipat, karena ini 5 section, itu 4 section, dalam keadaan terlipat, dia lebih pendek. Tapi ini Sirui ya? Sirui ini. Ini apa? Dijualnya bukan ball head ini dong? Enggak. Ini kalau mau lihat ya, aslinya. Udah profesional, udah ball headnya semuanya custom. Ada kebutuhannya masing-masing gitu loh. Jadi kalau dilihat. Tapi belinya aslinya begini? Begini. Kalau nggak salah dapat ball head saya. Ball headnya itu yang K20X. Itu ball head yang bagus, cuma saya butuh lebih dari itu, makanya jarang saya pakai. Oke, sorry. Jadi kayak Sirui gini, harganya inget berapa? Ini nggak nyampe 3 juta. Apa? Kaki aja ya? Kaki dan ball head. Oh, dan tapi ball head standar itu? Ball headnya juga nggak standar. K20X mungkin saya bawa, nanti saya kasih lihat. Nggak standar. Itu K20X itu kapasitasnya 25 kilo. Oke. Saya juga banyak ball head yang nggak saya bawa ya, Markins, Sunway, ya, Kirk, RRS, Really Right Stuff. Saya punya tuh. Akratek saya punya. Semua nggak saya bawa. Tapi ternyata apa? Kapasitasnya lebih besar yang Sirui dan lebih free maintenance yang Sirui. Akhirnya saya pakai yang itu. Saya punya juga KNF. Ternyata bagus banget. Jadi kita nggak bisa ngeliat harga lagi karena teknologi udah ngejar, dan yang tadinya nama-nama legendaris itu kalau kita lihat sekarang, aduh mahal banget. Karena kita komparasi sama yang lain, jauh harganya, cuman sama aja. Oh, menarik tuh. Ya, lihat ini. Yang mesti saya jelasin juga, ini adalah mode carry ya. Ini mode carry untuk di pesawat atau di transport atau di perjalanan. Dia selalu ada yang dulu-dulu itu nggak bisa dilipat 180 derajat ke atas, tapi karena sekarang udah bisa 180, dia jauh lebih pendek. Tapi begitu sampai di spot, saya turun dari mobil, tentu saya nggak bawa begini, karena dalam keadaan begini saya butuh waktu lama untuk ngebuka tutup ya. Dalam perjalanan atau saya hiking, ya ini saya turunin. Bentuknya itu seperti ini, dan ini ball head di atasnya. Seperti inilah yang nempel di backpack atau ransel saya. Karena ini lebih cepat. Dan ini saya bilang tadi kenapa? Karena ini 5 section. Walaupun ini tingginya sama nih, tapi begitu saya extend, karena dia 5 section, ini lebih tinggi, jauh.
Kalau bisa saya bilang jauh lah sama yang Profoto tadi ya. Ya, dalam keadaan seperti ini, saya nggak butuh lagi extend ini center column, karena apa? Ini ball head di sini, kamera saya udah di sini, dengan berat yang sama sama yang Profoto tadi. Ngerti ya alasan saya kenapa beli ini? Ya. Oke. Nomor 12 ini adalah ini. Saya beli karena nostalgia, terus terang aja karena nostalgia. Ini saya adalah tripod yang pertama yang serius saya pakai. Saya punya versi karbonnya. Yang nomor 9 tadi kan? Nomor 9, ya. Tapi itu rusak, kemudian saya betulin, saya kasih orang. Kok saya kangen sama kayak gini? Ya, walaupun ini kekurangannya banyak, lihat. Center kolomnya nggak bisa. Kalau mau saya pendekin, itu saya mesti buka dulu, saya masukin yang pendek. Ada di rumah, saya nggak bawa. Ribet lah pokoknya ini barang. Dan tidak tinggi, tapi ini adalah suatu yang saya beli hanya karena saya suka. Satu lagi, ini lebih ringkas lagi kalau dimasukin di dalam bagasi ya. Masalahnya gini, untuk fotografer trip, kita tahu bahwa ini udah nggak boleh lagi kita bawa taruh di kompartemen atas, itu udah nggak boleh. Semua tripod tongsis nggak boleh. Ya, jadi yang namanya tripod itu harus masuk bagasi. Dilemanya adalah kalau trip yang harinya itu cuma 3 hari 2 hari, tentu bawaan kita nggak banyak. Lah saya mau bawa yang gede, sementara koper saya atau ini saya kecil, nggak bisa ya. Saya cari yang kecil, tapi saya tahu nanti misalnya, wah saya mesti moto long exposure di pinggir laut yang butuh waterproof, atau yang butuh kakinya masuk ke dalam air di dalam danau, jadi saya butuh tinggi gitu, karena saya di atas karang, kakinya cuma di bawah air, tapi saya nggak bisa bawa. Itu dilema selalu. Nah, ini adalah salah satu yang favorit saya, yang bisa masuk ke dalam tas. Makanya kenapa saya beli lagi gitu. Ya, walaupun ini aluminium, nggak ringan, tadi kita udah ngomong carbon fiber itu enteng segala macam. Tapi inilah nostalgia, ini impulsif buying kedua. Saya beli hanya karena saya nostalgia sama ini. Tapi sebenarnya kalau gue bilang antara karbon sama aluminium, berapa sih beda beratnya? Berasa kan? Berasa, iya. Berasa. Mungkin kalau jalan Setengah pendek, kilo ada? enggak nyampe. Mungkin untuk yang sejenis itu sekitar 300-400 gram. Jadi nggak nyampe setengah kilo. Tapi kalau kita udah hiking, itu suatu yang berasa banget. Dan udah kayak sepeda dong ya? Saya pernah sepeda dulu yang ringan-ringan. Jadi pernah saya bawa yang aluminium tuh, yang 055, yang Manfrotto, itu saya taruh, satu dimensinya udah gede. Saya taruh di ransel itu di samping, kebetulan di samping kiri ya. Itu nggak berapa lama saya udah harus pindahin ke sisi kanan karena ini udah mulai sakit. Nah, ini lu dulu udah punya karbon, rusak. Terus lu beli lagi yang aluminium, gimana? Yang beli yang aluminium karena saya suka. Dan yang satu itu udah saya kasih ke orang. Nggak, kenapa lo nggak beli karbon lagi? Nggak usah, karena saya udah punya yang lain. Ini saya bilang, makanya saya bilang ini nostalgia gitu loh. Enak, dan ini satu dalam keadaan kelipet dia ringkas banget. Salah satu yang paling ringkas ini. Walaupun keterbatasannya tadi ya, dia center kolomnya nggak bisa buat low, segala macem. Ini mungkin salah satu yang istilahnya model jadulnya Surui lah ini. Ini buat pemula oke nggak? Buat pemula oke. Tapi apa sih kriteria kita beli tripod tuh kan apa? Satu sesuai kebutuhan, kedua sesuai harga. Ya itu dua masuk. Tapi kedua yang pertama tadi sesuai kebutuhan, tinggi kita seberapa nyaman. Ini kalau saya pakai ini saya nunduk, karena ini nggak terlalu tinggi. Ya sebetulnya ini yang kalau secara ini nggak tepat lagi buat saya. Saya udah punya yang lebih bagus, tapi saya kembali ke sini.
Ya, pendek ini. pendek. Kita tahu kalau center column kita tinggiin, ya mungkin bisa segini. Cuman ini udah makin nggak stabil. Lihat nih. Ya, Ya. ini vibrasinya kemana-mana. Nah, bedanya carbon fiber apa? Salah satu keunggulannya carbon fiber itu dia lebih rigid. Walaupun modelnya sama, tapi yang satu lebih ringan. Tapi yang kedua adalah dia lebih rigid. Oke, kita sekarang ke yang ke-13. Nah, ini mulai spesifik lagi. Tadi kita dari tadi ngomongin makro bolak-balik, tapi dalam kenyataannya adalah shooting sifatnya tripod, yang travel tripod, yang medium tripod. Kelemahannya adalah begitu kita posisi rendah, itu span-nya itu lebar. Artinya Nggak dalam praktis. kenyataannya nggak praktis. Ya, saya mulai nyari yang kayak gini, Joby itu enaknya ya cepat ya, bisa saya gini-giniin, bisa saya bengkok-bengkokin, dan ini bisa saya lilitin kalau ada batang atau apa ya, enaknya itu. Tapi ini banyak kelemahannya Joby ini, atau yang biasa kita sebut Gorilla Pod ini ya, banyak third party-nya lah, kita mau bilang palsu bukan lah ya. Karena ini bonggolnya ini bisa copot. Saya di lapangan beberapa kali ini copot dan masukinnya susah sekali. Ini kalau udah copot ya kita mesti keluar otot lah untuk masukinnya lagi ya. Tapi manfaatnya ya ada banyak gitu ya. Dan ini kalau saya bawa di pesawat, ini satu-satunya yang lolos. Saya bisa bawa di carry-on bag ini bisa ya, tanpa kepala ini ya. Ini biasanya nggak ada pertanyaan saya, ini apa nih Pak? Ya ini tripod, tapi bukan Karena tripod dianggapnya nggak profesional. Ini ya kan itu saya nanya sama ini, kenapa sih Pak? Ini bisa buat senjata, tripod itu bisa jadi buat senjata. Ini mau senjata buat apa? Nggak bisa, dan ini plastik. Ya. Nah, tapi ini kegunaannya terus terang aja sangat terbatas dan kelemahannya banyak ini. Nah, 14. itu saya nyari sesuatu yang benar-benar radikal gitu ya. Waktu itu saya nyari yang benar-benar tinggi. Apa ya? Udah, saya ke toko kamera waktu itu, saya lihat tuh yang itu kelasnya udah profesional ya. Itu dalam keadaan fully extend, itu nggak pakai center column, ya dia pakai ball plate. Itu 2 meter. Lebih tinggi lah, jauh dari saya 2 meter gitu ya. Loh kenapa Pak? Nggak butuh, kan Bapak nggak punya studio. Masalahnya bukan buat studio. Jadi ada suatu kondisi yang saya ngerasain beberapa kali gitu ya. Yang saya udah di pinggir jurang, ya. Kaki kiri kanan. Yang depan itu saya nggak bisa. Karena apa? Ini terlalu pendek kakinya. Gitu ya. Atau saya butuh yang suatu yang depannya bisa pendek, cuman belakangnya lebih panjang, dan itu hanya bisa menggunakan tripod yang kakinya betul-betul panjang, gitu ya. Dan satu waktu itu saya mau beli plate bowl yang levelingnya itu di tengah, tahu ya kalau untuk studio itu di tengah dia. Dan kemudian mulai saya birding, saya punya gimbal yang bentuknya L tuh untuk lensa berat. Kimberly itu. Ya nggak harus Kimberly, saya punya Sirui. Oh, oke. Ya, udah banyak lah sekarang. Itu butuh suatu base yang benar-benar kokoh. Itu kapasitas ininya itu 35 kilo. Kapasitas tripodnya sendiri. Dan itu benar-benar saya ngerasain ya untuk lensa berat itu benar-benar stabil gitu ya. Tapi ini nggak dibawa sekarang? Nggak saya bawa karena tingginya tapi masih itu ada kan? masih ada. Dan itu plate bowl-nya itu saya pakai ya di situ yang benar-benar gede, bisa pakai gimbal dan bisa juga buat fluid head kalau buat video. Tapi saya nggak pernah pakai video lah. Saya fluid headnya ada, dapat dari mana gitu ya, saya lupa. Oh dari Manfrotto. Cuman paling nggak itu langsung bisa nempel. Dan itu kokoh. Lanjut ke 15. Kebutuhan
bukan kebutuhan. Jadi saya waktu itu lagi perfeksionis banget. Saya mau cari tripod yang super kuat, yang badak. Dan ini artinya kalau beli mobil nih ya, saya punya mobil yang merek-merek Jepang, tiba-tiba saya pengen beli suatu mobil luxury gitu ya, yang Eropa gitu ya. Ini kayak gini sifatnya. Jadi waktu itu saya pernah ngeliat orang pakai really ride stuff, salah satu teman fotografer gitu ya. Waduh, saya bilang ini bagus banget gitu ya, dan rigid. Hebatnya itu cuman rigid, tingginya nggak istimewa, tapi dia sangat rigid ya. Jadi saya punya kepikiran waktu itu, nggak ada yang jual di sini yang saya mau ya. Dan kalau kita ke websitenya Really Ride Stuff itu selalu out of stock. Kalau kita mau beli, kita harus pre-order sekian. Tipe berapa? Serinya Versa, saya lupa tipenya. Karena Versa itu tergantung ininya, komposisinya, artinya dia bisa beli 3 section, 4 section, bisa 4 section long, bisa yang twistnya itu yang waterproof. Saya lupa lah itu versinya apa. Jadi itu udah kayak custom ya. Ini udah kita ngomongin high end gitu ya. Nah, kebetulan waktu itu saya adik saya ada yang di sana, saya titip gitu ya. Saya titip, udahlah saya beli ini aja. Itu sama ball headnya. Itu saya ingat itu $1.500 lebih. Berarti 20-an lebih. Berarti ya 20 lebih lah ya. 22 Itu harga di Amerika. Kalau Antara di Amerika ya. Kalau di tambah sini lagi 50%. ya. Dan itu direct ya. Artinya kita nggak lewat third party gitu loh. Itu benar-benar beli di RRS ya. Di JPC gitu nggak ada? Dia cuman kadang ball headnya ada, ya itunya yang kebanyakan orang gue beli itu, dulu untuk D4 gue itu apa? L-plate. Ya, itu udah 3 juta. iya, jauh belum ngomongin tripodnya. Dan kalau tripod itu ada sempat berapa kali saya lihat itu kelasnya travel tripod yang kecil-kecil gitu ya. Artinya udah. Akhirnya barangnya nyampe gitu. Saya lihat, saya kagum. Saya lihat rigid. Saya pakai sekali, setelah balik dari trip saya punya niat, saya nggak akan pakai lagi. Nah. Karena saya takut rusak. Ya, saya ngeliat suatu yang bagus, tapi sayang bagus. dipakai. Iya, kalau jatuh lagi kayak Gitso, saya ingat cerita Gitso, kalau jatuh nih rusak, kalau ketindih di koper rusak, gitu ya. Akhirnya itu adalah suatu yang saya tahu kuat, tapi saya nggak pernah pakai. Nah, ini gue rasa dari pembicaraan ini kalau hobis nih kayak gitu. Kadang-kadang punya pertimbangan yang ya bukannya aneh ya, tapi ya beli tripod 20 juta lebih mahal, bagus, sudah terbaik, tapi ada sayang dipakai. Sedangkan kalau kayak gue yang profesional, kita tuh pakai barang tuh bener-bener ya ibaratnya ini barang gue beli mahal harus karena butuh kuat ya, memberikan yang terbaik sama gue. Sampai ini tripod gue tuh udah sampai gue masukin ke kolam renang ke laut. Satu lagi itu waterproof juga. Udah nggak peduli, dalam artian gue akan pakai tripod gue sampai rusak. Kalau rusak gue beli lagi. Udah kayak gitu sih. Makanya jadi itu bedanya antusias sama profesional. Profesional ya, tapi profesional itu dapat duit. Ya. Lu juga jual bisa, foto, ya. Lu juga bisa jual. Iya bisa, cuma kan selama ini kan ya murni dari uang tabungan lah, pengen beli ini beli. Ya itulah saya bilang ada anomali. Dan itu bukan cuma di tripod. Saya kalau mau itu ada ball head, ya, ada ransel, backpack. Saya backpack itu banyak. Ada lensa, Pak punya lensa makro kok banyak banget gitu. Ya karena saya butuh yang panjangnya segini, dan saya punya 2 sistem kamera. Satu saya pakai Nikon, saya juga pakai Micro Four Thirds gitu ya. Micro Four Thirds saya punya 4 di Nikon udah nggak kehitung lah. Dari hampir semua ini saya punya gitu. Kenapa? Ya karena saya butuh panjang gitu loh. Kalau saya deket ya seperti itu gitu loh. Tapi ini adalah suatu yang anomali, yang istimewa. Artinya saya udah lihat, saya pegang barangnya, saya nggak mau pakai lagi.
sampai suatu saat nanti saya butuh gitu aja. Ini hari ini aja nggak dibawa lagi tripodnya. Padahal aku juga Kebetulan penasaran. Iya, kebetulan ketinggalan udah saking banyaknya bawa tripod. Nah, Oke, itu 15. 15. Ke 16 sekarang. Oke, udah masuk ke 16. 16 ya. Nah, itu tadi really right stuff saya itu adalah tripod saya yang pertama yang waterproof. Ya, yang waterproof pertama saya. Nah, tadi kan saya bilang tuh, saya udah nggak mau pakai lagi, kemahalan banget itu. Ya, saya punya pikiran, udahlah saya cari yang jauh lebih murah, tapi waterproof juga. Inilah yang saya beli. Ini Sirui seri waterproof, tipenya ini 2204, W2204. Ya, Karbon. karbon. Ya, dan ini tinggi. Ini ballhead standarnya apa udah ganti? Enggak, ini saya pakai ball headnya Sirui yang paling kapasitasnya paling gede itu adalah ini. Tapi saya kalau nggak salah saya dapatnya K20X deh, Oke. atau K30X gitu, saya lupa. Dapat ball head. Yang di bawahnya. Harga inget. Harganya ini. Ini nggak nyampe, ini kalau nggak salah 4 juta kalau kakinya doang gitu loh. Cuman, sama ball head itu kalau nggak salah 4, sekian lah, nggak nyampe 5 juta waktu itu. Jauh ya dari tadi berapa 20 sekian juta. Iya. Saya beli gantinya yang harganya cuman 5 juta ya. Ya, ini adalah salah satu favorit saya. Kalau kita trip misalnya, biasanya kalau ikut trip produsen kamera tuh ya, kita dari sini mau ke sini. Artinya apa? Saya nggak bisa nentuin tripod mana yang mesti saya bawa gitu loh. Ya kan? Ya udah, saya cari yang ringkas tapi kuat dan tinggi. Ya ini yang akan saya bawa. Gitu. Siapa tahu nanti nyelup ke air gitu. Siapa tahu ini nanti ada tempat yang tinggi. Siapa tahu saya bisa ngambil makro. Bisa aja saya nyolong makro. Ini karena bisa saya copot juga. Oh, oke. Bisa ini. Jadi lu pendek lumayan bisa dapat juga ya? Bisa dapat. Dan tentunya ini ada speknya. Ini kalau kita lihat semua tripod saya kasihin kaki kursi karet nih. Kenapa? Karena ini ada speknya. Ya. Ini bisa saya iniin, bisa saya ganti spike gitu loh. Masalahnya begitu udah pakai spike, kalau nggak hati-hati atau yang model ada berapa tuh ya, yang modelnya diputar gini spike-nya keluar. Kita taruh di lumpur sekian lama, kita simpen gitu ya, kita lupa bersihin, udah pasirnya tuh di dalam, makanya selalu saya pastiin. Ini salah satu yang apa istilahnya praktikalitas kita lah gitu ya. Gimana Jadi sih? yang sayang tripod ya beliin lagi nih. Jadi bisa beli di mana nih? Marketplace bilangnya apa? Kalau sekarang udah banyak di marketplace kan, masalahnya cuman kita nggak tahu ukurannya itu. Kalau kita lihat yang tadi itu ukurannya beda-beda nih. Jadi kalau mau gampang ya kita datengin aja toko hardware lah ya, S Hardware atau S toko Hardware ada bangunan ya. Udah, terpaksa saya bawa tripod ini, saya cobain atu-atu, nggak apa-apa gitu. Tapi semua tripod lu kasih pengaman gini. Rata-rata saya kasih terlebih yang model puter keluar spike-nya itu ya. Karena dalam keadaan biasa dia bolong. Begitu kita pakai udah pasirnya ngumpul di sini, itu seret atau karatan di dalam. Saya nggak mau gitu. Kalau yang ini kebetulan modelnya ini adalah yang diganti pakai spike ya. Tapi ini ya daripada ini Iya, hancur, lebih awet aman, lah. ya. Dan Nah, lu punya tripod kan udah banyak gini nih, udah ada 16. Bedanya yang ini sama pengalaman lu apa sih? Yang di flip sama yang diputer gini? nah gini, jadi ada yang lebih suka flip gitu ya. Flip itu lebih cepat satu. Tapi pengalaman pribadi saya juga sampai yang Gitso itu, Manfrotto ya. Itu ternyata banyak banyak masalahnya itu. Satu, itu lama-lama dia kendor. Dan itu bukan cuman saya aja, saya ngelihat teman saya udah jauh-jauh ke gunung, ininya kendor. Jadi artinya begitu dia di lock, dia nggak bisa kenceng, karena itu kan cuma friksi. Bentar. Kok ambilin deh, biar. Nah, biar orang nggak bingung kan. Ini yang flip kan ya.
Nah, ini adalah model flip, ini adalah twist ya. Menurut apa ya, pengalaman aja sih ya. Saya ada yang bilang berapa fotografer di YouTube lebih senang pakai ini. Ini betul, ini lebih cepat dibuka. Dia cuman langsung flip up, langsung flip down ya. Tapi ini adalah model yang sifatnya tuas ya, entah itu pakai per. Biasanya yang lebih murah itu dia pakai per. Kalau ini dia enggak, dia ini modelnya tuas, dia nggak ganjel. Tapi kelemahannya adalah per itu lama-lama lemah. Dan ini yang model tuas begini, ini lama-lama kendor dia. Bolanya itu kendor. Dan untuk betulin kayak gini, spesifik nih mungkin ya untuk Manfrotto ya, dia butuh alat ini. Untuk saya udah coba pakai ring pass itu nggak masuk, dia tetap harus ini. Dan ini adalah suatu yang di lapangan saya takut hilang. Ini bisa aja saya ikat gitu ya, cuman wah. Oke. Kok Nah, kalau ini kelemahan dan kelebihannya? Kalau twist itu orang bilang terlalu lama bukanya, ya. Saya nggak ngerti kenapa terlalu lama. Ini kan buka cuma satu tangan, ini dan jatuh ke bawah. Mungkin nutupnya ya Satu. ya. Kalau Anda punya tripod pakai twist, terus Anda bilang lama dan bukanya lama, stop. Berarti ada yang salah. Karena ini bukanya ini cuman seperempat putaran tuh udah kebuka. Kalau sampai krek salah teknis gitu ya. Dan enaknya satu lagi, twist ini kalau dalam keadaan terlipat itu lebih ringkas daripada ini. Oh iya. Ini kan kelihatan ya besar ya. Dan kedua, saya nggak pernah ketemu yang namanya model flip gini completely waterproof, nggak ada. Karena ini yang twist gini, ya itu di situ ada o-ring, dan o-ring ini ditekan oleh twist ini dia langsung Ini dapat. tadi waterproof. Ini waterproof. Ya. Jadi di section-sectionnya ini itu ada o-ring. Nah, kalau dibilang ya ini nutup itu cuman gini doang, nutup itu cuman gini doang, dan ini langsung udah. Gue juga baru tahu. Gue soalnya ya seperti yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu ini off tripod gitu loh. Iya, jadi sebetulnya menurut saya sih udahlah, antara twist sama flip itu beda waktunya nggak banyak, dan ini jauh lebih reliable menurut saya ya, jauh lebih reliable. Ngerawatnya pun ini tinggal dibuka, ya, waktu itu udah ada videonya Pinky ya untuk ngerawat itu, udah ulirnya itu dibersihin dan kemudian tinggal digrease, udah. Cuman ya orang-orang males lah yang gitu-gitu. Gue bikin video bersihin aja yang nonton dikit ya. Karena mereka kayaknya ya gitu, kalau udah rusak ya buang aja, beli lagi. Kalau udah punya banyak tripod ya itu, pernah ngeliat foto saya itu, kenapa saya jajarin itu lagi mandi tripodnya, artinya sekian lama nggak saya maintain, akhirnya suatu saat saya kepikiran, aduh kayaknya udah mulai seret, udah mulai apa, ya itu terpaksa sectionnya dicopot semua, ya dibersihin satu-satu, dibalikin lagi, ya lama. Tapi dan karena banyak tripodnya ya kerjaan lama gitu loh. Tapi kalau dilihat kenapa sih tripod saya bentuknya kayak nggak pernah dipakai, karena saya rawat gitu loh. Kalau tahu tripod saya yang dulu ininya aja sampai lumer, foam ini sampai lumer, akhirnya saya ganti pakai pita stang sepeda tuh. 16, berarti lu bilang ada 17 kan? 17 Satu terakhir. Oke, Terakhir yuk. itu. Oke, jadi yang terakhir ini nih. Yang terakhir adalah ini. Kalau Ini apa sih? ini Sirui lagi. enggak highlight. Saya rasa Highlight. nggak ada merek-merek yang normal jual tripod kayak gini lah. Ini kayaknya adalah salah satu tripod yang paling murah. Tadi ingat ini ya. Saya bilang tadi Gorilla Pod ini banyak kekurangannya. Satu, dia nggak terlalu kokoh. Kedua, ini ada resiko pada waktu ditekuk-tekuk copot nih bonggol-bonggolnya ini. Nah akhirnya kebetulan gitu ya, lagi ke toko kamera, saya ngeliat gini, ini dijualnya adalah table tripod. Ya, biasa masang webcam atau apa gitu ya di sini ya. Tapi yang bikin saya tertarik, ternyata ini bisa dipanjangin kayak tripod biasa. Walah.
Iya kan? Wah, ini langsung, wah ini nih tripod ideal saya yang buat buat makro. Dapatlah ini. Jadi Oh, ini buat makro. ya ini buat makro aja ya. Buat micro four thirds saya sih masih bisa. Karena kuat. Ya. Ini dapat saya. Ini nggak tahu, saya baru sekali saya ngeliat merek Highlight ini. Tadinya saya nggak pernah tahu apaan sih nih merek Highlight ini. Dan enaknya kalau trip-trip yang nggak ada acara bebas gitu ya, saya selalu bawa lensa makro tuh, salah satu lensa yang selalu saya bawa. Ya ini dalam keadaan kelipet kecil banget. Headnya kan, Headnya ini Manfrotto adalah penyempurnaan dari Manfrotto yang tadi. Ini kapasitasnya jauh lebih gede dari yang tadi. Terakhir saya beli itu sekitar tahun 2018 nih ini terakhir. Jadi istilahnya sampai sejauh ini, sampai ya kita COVID 2 tahun ya. Saya jarang trip. Akhirnya apa? Kebutuhan saya belum pernah berubah lagi dari 2018 itu, dan belum ada tripod saya yang rusak lagi, makanya saya nggak beli lagi. oh kalau nggak ntar beli lagi. Iya, sekarang tapi bukan artinya saya nggak beli itu saya nggak ngamatin produk. Jadi beruntunglah fotografer sekarang itu ya. Kalau dulu kita itu ngerasain untuk beli sesuatu kualitas itu butuh kocek banyak ya, rogoh kocek banyak ya. Kalau nggak Manfrotto, Gitzo, RRS, Three Legged Things ya, harganya itu rata-rata di atas 5 juta. Bayangin Gitzo Travel itu harganya 7,6 juta. Saya ingat ya kecil. Oke lah rigid apa segala macam, tapi nggak bisa lah buat DSLR saya. Tapi sekarang kita lihat merek-merek rata-rata Chinese brands itu ya. Kalau dulu kita bilang ngapain beli yang itu pasti rusak, tapi rata-rata punya sekarang Chinese. Dan saya ngeliat merek misalnya Vanguard, Benro, KNF, ya itu udah bagus-bagus. Dan ternyata kalau senang sepedaan juga gitu ya, ternyata rata-rata barang carbon fiber itu manufacturernya di Cina. Oke, begitulah teman-teman bincang-bincang gue dengan Renat ya. Jadi fotografer yang hobis, motret landscape, makro, end up-nya beli tripod terus. Ya, jadi mungkin bagusnya buat kita adalah ya kita bisa dengar ceritanya juga, kira-kira tadi bisa dapat juga plus minusnya tripod ini kayak gimana. Jadi sebelum kalian beli kan siapa tahu salah satu dari tripod milik Renat ini menjadi target kamu, inceran kamu, atau enggak kamu belum punya bayangan beli tripod tuh kayak gimana. Mungkin pembicaraan hari ini bisa memberikan inspirasi buat kalian. Jadi seperti biasa jangan lupa dikasih like kalau bila kalian suka, dan buat yang belum subscribe jangan lupa subscribe buat bantu channel ini. Oke, kalau ada pertanyaan lagi seperti biasa tanya di kolom aja, pasti gua atau enggak Renat juga akan coba jawab. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Bye. Thank you, bro. Kan